Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Putri Swardani dari kelas 12 IPA 5 absen 34 dari SMA Negeri Lumajang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Kesatuan dan Kesatuan Masa Orde Baru dan Masa Reformasi dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian praktek pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Topik materi yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama ada masa Orde Baru Indonesia, yang kedua ada masa reformasi, yang ketiga ada faktor pendorong dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat ada faktor penghambat dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang terakhir ada pertanyaan dan jawaban. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Masa Orde Baru Indonesia tanggal 12 Maret 1967 sampai tanggal 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru ini dimulai sejak tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintahan presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia sejak tahun 1966 yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan dengan kekuatan baru. Yang dikenal dengan sebutan Orde Baru ini di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Para menteri pada masa Orde Baru berbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan fatal bagi bangsa Indonesia, seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemutusan kekuasaan di tangan presiden, dan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam badan pemerintahan. Karena penyimpangan yang sangat berat tersebut, akhirnya kekuasaan Orde Baru berakhir setelah adanya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia selama 20 tahun masa jabatannya. B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden, dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga menggantikan Soeharto. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie sangat singkat dan berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa Orde Baru terjadi integrasi berkas jajahan Portugis di Pulau Timor, yakni menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor Timur. Baik, kita masuk materi yang kedua. Masa reformasi tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Amandemen ini diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dan stabil daripada masa-masa sebelumnya. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan maupun eksekutif dan adanya jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara lainnya. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia dan mulai memasuki masa reformasi, muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, seperti adanya kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis, dan otonomi daerah pada tahun 1999. Dilaksanakannya amandemen atau perubahan pada UUD RI 1945 pada masa reformasi, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuan utamanya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan hingga tercapai kondisi kenegaraan yang lebih stabil. Masa reformasi Indonesia mengalami 5 kali pergantian presiden, yakni yang pertama B.J. Habibie, masa memimpin tahun 1998 sampai 1999, yang kedua ada Abdurrahman Wahid, masa memimpin tahun 1999 sampai 2001, yang ketiga ada Megawati Soekarno Putri, masa memimpin tahun 2001 sampai 2004. Yang keempat ada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, masa memimpin tahun 2004 sampai 2014. Dan yang terakhir ada Joko Widodo, masa memimpin tahun 2004 sampai sekarang.
Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia begitu kukuh, dan ada pula ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mendapat mendapat pujian ketika dihadapkan oleh berbagai macam gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di masyarakat Indonesia sudah banyak terjadi dalam sejarah Indonesia hingga saat ini. Namun, sebagai generasi bangsa, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh berkembang hingga sekarang. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Ada faktor pendorong dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam perkembangannya, ada 3 faktor yang dapat mendorong dan memperkuat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang. Ketiga faktor tersebut adalah bentuk pemersatu seluruh bangsa Indonesia yang bisa mempersatukan segala perbedaan dan keanekaragaman yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama ada Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya diperuntukkan bagi suku atau penganut agama tertentu, melainkan berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Isi rumusan Sumpah Pemuda memiliki nilai utama, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Kehadiran Sumpah Pemuda kemudian menjadi sangat penting di tengah gempuran berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bahkan sampai sekarang. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah Bhinneka Tunggal Ika yang sangat penting bagi negara Indonesia dengan berbagai suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna selalu, walau berbeda-beda tetapi tetap berjua. Walaupun negara Indonesia adalah bentuk negara yang majemuk dan multikultural, namun tetap tidak berpecah belah, yakni tetap bersatu demi keutuhan NKRI. Materi selanjutnya adalah faktor penghambat dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama ada kebinekaan atau keberagaman. Pada masyarakat Indonesia yang tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia, hal ini bisa terjadi perbedaan pendapat yang lepas kendali, adanya perasaan kedaerahan yang berlebihan, sehingga bisa memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Yang kedua adalah letak geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga berpotensi untuk memisahkan diri. Contohnya daerah-daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan. Selain itu, daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Yang ketiga, adanya gejala etnosentrisme yang merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang terakhir, yang keempat, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa sehingga memperkuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak secara langsung maupun kontak tidak langsung. Baik, kita akan masuk materi yang terakhir, yaitu ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan ini terdiri atas 5 pertanyaan pilihan ganda dan 5 pertanyaan esai. Jadi setiap masing-masing pertanyaan akan saya beri waktu 10 detik bagi penonton untuk menjawabnya. Termasuk pertanyaan pertama. Pada masa reformasi terjadi beberapa kali pergantian presiden. Presiden Joko Widodo yang memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan saat ini adalah presiden ke 3, 2, 1. Jawabannya adalah E, ke-7. Pertanyaan yang kedua, Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7 merupakan nama kabinet pada masa tiga, dua, satu, dan jawabannya adalah D, Orde Baru.
Pertanyaan yang ketiga, negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan. Hal ini terdapat dalam 2, 1, dan jawabannya adalah A. Pasal 1 UUD NRI tahun 1945. Pertanyaan keempat, setelah masa Orde Baru berakhir dan beralih ke masa reformasi, rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk melaksanakan kedaulatannya secara langsung, yaitu 3, 2, 1, dan jawabannya adalah A. Memiliki kebebasan berpendapat. Kita ke pertanyaan yang terakhir pada pilihan ganda. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sekarang adalah 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah B. Presidensial. Kita akan masuk pertanyaan esai. Pertanyaan esai yang pertama, bagaimana persatuan dan kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang? 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah persatuan dan kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang, yaitu yang pertama, periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dan yang ketiga, pada periode ini UUD NRI tahun 1945 memberi peran yang lebih profesional atau berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru tanggal 19 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998? 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya sebagai berikut. Persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru tanggal 11 Maret tahun 1966 sampai dengan 21 Mei 1998, yaitu yang pertama, digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Yang kedua, ada pada periode ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan kritis multidimensional, diantaranya terjadi praktik monopoli ekonomi, tidak adanya kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan, praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN biasa terjadi. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa dan lain sebagainya. Kita masuk pertanyaan yang ketiga. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru. 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah pada masa Orde Baru terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan KKN. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Selain faktor pendorong, ada pula faktor yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebutkan satu saja. 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya
kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia yang tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Hal ini bisa terjadi perbedaan pendapat yang lepas kendali, adanya perasaan kedaerahan yang berlebihan, sehingga dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Dan pertanyaan yang terakhir nih, sebutkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pasca reformasi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya sebagai berikut. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia memasuki masa reformasi, di mana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik antara lain sebagai berikut. Kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis, dan otonomi daerah pada tahun 1999. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan mendengarkan penjelasan saya selama presentasi. Mohon maaf bila saya ada kesalahan atau mengucapkan kata yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.